Orang tua harus berinteraksi terus sama anaknya agar mereka bisa tahu jika terjadi perubahan-perubahan terhadap anak-anak mereka. Bisa aja anak mereka itu sementara butuh bantuan tapi nggak tahu cara minta tolongnya gimana ataupun harus ke siapa. Soalnya ini nih yang terjadi pada anak keluarga Valerio bernama Alia. Anak ini bersekolah di SD bernama New Pine Elementary School yang emang wajar sih bagi anak-anak untuk stres apalagi di hari-hari pertamanya perpindahan. Di sekolah sebelumnya, Alia sendiri dikenal sebagai gadis ceria yang punya banyak teman dan rajin banget belajar. Namun di sekolah ini ada yang aneh, dan karena Thomas ayahnya itu memiliki hubungan sangat baik dengan anak perempuannya ini, dia tuh langsung sadar kalau ada yang aneh karena si Alia ini kayak menghindari ayahnya guys. Setiap harinya, Alia ini kelihatan nggak mau sekolah gitu. Setiap pagi, dia tuh nangis karena nggak mau sekolah. Sedangkan setiap pulang, dia pun terlihat sebekas nangis gitu. Orang tua Alia ini kebingungan untuk menemukan kenapa anaknya itu jadi berubah begini. Setiap mereka coba untuk tanya ke anaknya langsung, anaknya ini tuh nggak pernah mau ngasih tahu apa-apa ke mereka. Makanya dia tuh cuma bisa memprediksi karena di rumah nggak terjadi apa-apa, dia yakin banget ada sesuatu yang terjadi di sekolah, tapi anaknya ini tuh nggak mau cerita. Dia sempat kepikiran untuk datang ke sekolahnya dan merhatiin apa yang terjadi. Tapi biasanya kalau begitu mah kemungkinan besar yang terjadi di sekolah itu tuh bakalan ditutup-tutupin guys, apalagi di depan orang tua. Akhirnya, kedua orang tua Alia ini punya ide khusus yaitu meletakkan perekam suara mini yang diletakkan pada rambut anaknya sebagai ikat rambut. Mereka nggak ngasih tahu ke anak mereka tentang alat ini, supaya anaknya ini tuh bakalan berperilaku seperti nggak ada apa-apa. Hari itu, Thomas nungguin anaknya pulang, dan seperti biasa, anaknya itu tuh pulang dengan mood yang jelek banget. Dia langsung lepasin alat tersebut dari rambut Alia, dan dia tuh ngajak istrinya untuk nggak mendengar isi rekaman tersebut. Isi rekaman tersebut menangkap kalau seorang guru ternyata kalau ngajar tuh teriak-teriak dan marahin murid-muridnya bahkan untuk kesalahan kecil banget sekalipun. Dan dia juga mendapati kalau guru tersebut tuh sering teriak-teriak untuk nyuruh para murid diam. Si Thomas tuh langsung kecewa karena dia nggak nyangka seorang guru bisa tega ngebully murid-muridnya seperti ini. Padahal mereka tuh masih anak-anak, harusnya kan seorang guru tuh tahu kalau mental anak-anak tuh masih lemah. Dan ketika Thomas coba ngelaporin ke kepala sekolah, ternyata kepala sekolahnya ini tuh malah nggak mau dengar sama sekali dengan alasan kalau rekaman tersebut diambil tanpa pengetahuan si guru. Karena itu, dia coba deh ngomong ke dewan sekolah dan bilang kalau sebaiknya guru ini tuh dipecat karena nggak bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Dan untungnya sih, emang setelah itu investigasi dilakukan dan guru tersebut akhirnya diberikan teguran. Pihak dewan sekolah pun menyarankan Thomas untuk memindahkan kelas anaknya. Tapi si Thomas ini tuh lebih mutusin untuk memindahkan sekolah anaknya. Karena dia nggak mau anaknya bersekolah di tempat yang kurang positif. Alasannya karena anak-anak Thomas tuh memang kesulitan untuk mengekspresikan diri mereka. Sehingga kalau ada masalah begini jadinya tuh malah ribet guys. Para orang tua murid teman sekelas Alia mendukung kebijakan Thomas. Akan tetapi, Thomas sendiri tuh masih belum puas akan apa yang dilakukan sama pihak sekolah sama guru yang ngebully murid-muridnya ini. Maka dari itu, dia ngebuat petisi di change.org untuk memecat guru bernama Duncan ini. Dalam waktu beberapa hari aja, 2.000 orang setuju dengan petisi ini dan banyak media meliput kejadian ini serta kisah ini tuh menyebar ke seluruh negara guys. Meskipun si Miss Duncan ini tuh masih belum dipecat, paling tidak orang-orang tuh pada tahu tentang keburukan sekolah New Pine Elementary School supaya nggak ada anak-anak seperti Alia yang harus stres banget kehidupan sekolahnya. Ya udah, segitu aja ya guys, kisah yang kita bahas kali ini. Kalau kalian suka sama video model gini, jangan lupa ya buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa.